Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ziran Fatir dengan 3 NIM Digit Ranking 043 dari Klub Saktikum B, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi SPI atau Serial Peripheral Interface. Di sini kita menggunakan ESP32. Oke, langsung aja. Jadi tujuan praktikum itu memahami komunikasi SPI sebagai protokol komunikasi serial berkecepatan tinggi dengan mekanisme full duplex. Selain itu, praktikum ini juga mempelajari sinkronisasi transfer data berbasis serial clock, implementasi arsitektur dual MCU, dan integrasi sistem data logger menggunakan SDK serta OLED display. Oke, selanjutnya ini ada anatomi komunikasi SPI arsitektur full duplex. SPI menggunakan 4 jalur utama yaitu MOSI, MISO, SLK, dan CS atau chip select. MOSI digunakan untuk pengiriman data dari master ke slave, sedangkan MISO digunakan untuk balasan data dari slave ke master. SCLK berfungsi sebagai clock sinkronisasi transfer data, sementara CS digunakan untuk memilih device slave yang aktif. Karena SPI bersifat full duplex, proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan secara bersamaan dengan latensi yang sangat rendah. Pada komunikasi SPI terdapat konfigurasi CPOL dan CPHA yang menentukan timing pembacaan data. CPOL menentukan kondisi idle clock, sedangkan CPHA menentukan edge pembacaan data. Kombinasi keduanya menghasilkan 4 mode SPI, yaitu mode 0 sampai mode 3. Kesalahan konfigurasi mode SPI dapat menyebabkan data shift atau korupsi data, sehingga mode komunikasi harus disesuaikan dengan dataset perangkat. Oke, pada pertemuan di SP32 sebagai gateway utama, dan SMD Grow sebagai sensor mode presisi, perangkat pendukung lainnya meliputi OLED, modul SD card, flash memory, ADC, DAC, dan sensor accelerometer. Seluruh perangkat terhubung melalui SPI bus untuk membangun sistem data occasion berkecepatan tinggi. Lalu ada topologi jaringan SPI. Pada arsitektur SPI, ini jalur MOSI, MISO, dan SCLK digunakan secara bersama atau share bus. Namun, setiap slave memiliki jalur chip select independen agar master dapat memilih perangkat tujuan komunikasi secara spesifik. Hal penting pada SPI adalah memastikan tidak ada dua chip select aktif secara bersamaan, karena dapat menyebabkan bus contention, terutama pada jalur MISO. Pada sisi ISP32 dilakukan beberapa tahapan eksperimen, mulai dari inisialisasi perangkat dan konfigurasi GPIO matrix, kemudian dilakukan integrasi peripheral seperti OLED display, SD card, dan komunikasi sensor melalui SPI. Tahap terakhir adalah optimasi real-time menggunakan interrupt dan DMA agar transfer data lebih cepat dan efisien. Pada STM32 digunakan pendekatan HAL dan low-level programming untuk mendapatkan kontrol hardware yang lebih deterministik. STM32 bertugas membaca sensor ADC dan accelerometer dengan polling presisi tinggi. Selain itu digunakan DMA controller untuk mengurangi beban CPU selama transfer data SPI berlangsung. Oke, sintesis sistem delegasi arsitektur multi MCU. Pada arsitektur STM32 bertindak sebagai sensor node yang fokus pada akuisisi data real-time dan kontrol hardware presisi. Sementara ESP32 bertugas sebagai gateway yang melakukan agregasi data, logging, dan rendering dashboard. Pemisahan beban kerja ini membuat sistem lebih stabil karena tugas kritis sensor tidak terganggu oleh proses multitasking. Di sini ada arsitektur puncak data acquisition system DAQ. Sensor dan ADC membaca data lingkungan dan sinyal analog, kemudian STM32 memproses data sebelum dikirim ke SP32 melalui SPI bus. SP32 kemudian melakukan logging ke SD card dan flash memory, serta menampilkan hasil monitoring melalui OLED display. Payload data dikompresi dalam format tertentu agar transfer data lebih efisien. Oke, alur perangkat lunak dimulai dari inisialisasi sistem dan aktivasi mutex untuk menghindari tabrakan akses SPI bus. Ketika komunikasi dimulai, chip select diturunkan ke low untuk memilih slave tertentu. Transfer data dilakukan menggunakan DMA sehingga CPU dapat tetap menjalankan proses lain secara paralel. Setelah transfer selesai, sistem melakukan verifikasi checksum untuk memastikan integritas data tetap valid. Pada tahap validasi dilakukan pengujian stabilitas komunikasi master slave SPI antara SP32 dan STM32. OLED berhasil menampilkan data monitoring secara real time, sedangkan sensor ADC dan accelerometer dapat dibaca dengan presisi tinggi. Selain itu, proses logging CSV ke SD card berjalan dengan baik dan output serial monitor berhasil memverifikasi sebelum payload.
Dalam praktikum terdapat beberapa kendala pada komunikasi SPI. Salah satunya adalah kesalahan konfigurasi CPOL dan CPHA menyebabkan data tidak sinkron atau bergeser. Masalahnya adalah Slave tidak merespon akibat konflik chip select atau grounding yang tidak stabil. Selain itu, model Z-card terkadang gagal mounting akibat clock SPI terlalu tinggi sehingga diperlukan penurunan baud rate saat inisialisasi awal. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang programnya. Oke, baik di sini ada platform IO-nya. Di sini ada framework Arduino untuk memberitahu platform IO untuk menggunakan framework Arduino. Oke, lanjut aja ke mensinya. Di sini ada library-nya. Baris hashtag include ini fungsinya untuk memanggil semua library yang sudah kita definisikan di platform IO agar bisa digunakan dalam kode. SPI.h adalah library untuk komunikasi SPI, protokol yang kita gunakan untuk mengirim data ke LCD. Lalu ada myimage.h dan myimage2.h adalah file header yang berisi data gambar kita. Data ini disimpan dalam format array angka heksadesimal yang mempresentasikan warna dan setiap pixel. Lalu di sini ada definisi pin dan inisialisasi LCD. Ada dari hashtag define tft-mosi23 sampai tft_bl32. Lalu di sini ada fluid. Ini kita mendefinisikan pin-pin nama pada SP32 yang terhubung ke LCD. Di sini kita harus pastikan pin ini sesuai dengan rangkaian hardware. Nah, di sini ada TFT MOSI dan TFT SCLK. Ini tuh pin untuk data dan clock SPI. Lalu ada chip select, pin untuk memilih LCD sebagai target komunikasi. Lalu ada TFT DC, pin untuk memberitahu LCD apakah data yang dikirim adalah perintah atau data gambar. Lalu ada pin RST4, pin untuk mereset LCD jika terjadi error. Lalu ada BL atau backlight, pin untuk menyalakan lampu latar LCD. Oke, di sini ada void untuk menampilkan gambar. Kita membuat dua fungsi sederhana, show_image dan show_image2 agar kode lebih rapi. Kita gunakan TFT draw RGB bitmap. Ini tuh adalah fungsi dari library Adafruit untuk menggambar gambar. Ada koordinat 0,0, ini x, y di mana gambar kan mulai digambar yaitu di pojok kiri atas layar. myimage.h, nama array data gambar diambil dari file myimage. Di sini ada void setup. Fungsi ini hanya berjalan sekali saat ESP32 pertama kali menyala. Lalu ada serial begin. Ini memulai komunikasi serial untuk debugging agar kita bisa melihat pesan di serial monitor. Lalu ini ada pin mode dan digital write. Ini mengatur pin backlight sebagai output dan langsung menyalakannya. Lalu ada SPI begin, menginisiasi komunikasi SPI dengan pin-pin yang sudah kita tentukan. Parameter min1 adalah untuk pin MISO yang tidak kita gunakan. TFT init, ini menginisiasi driver LCD. Ini TR_black_tap adalah tipe layar yang umum. Lalu di sini ada TFT fill screen, membersihkan layar dengan isinya dengan warna hitam. Lalu lanjut ke void loop. Fungsi ini akan berjalan berulang-ulang setelah setup selesai. Jadi ini akan menampilkan gambar pertama, lalu menampilkan gambar kedua dengan delay 3 detik. Selanjutnya kita akan demonstrasi untuk praktikumnya. Percobaan kali ini kita menggunakan STM32 dan juga ESP32 untuk menghidupkan sebuah LCD dari LCD TFT. Dan ESP dengan ESP, jadi di sini STM itu sebagai penerima datanya dan untuk ESP itu sebagai pengirimnya. Dan sebab kartu ya dulu itu. Ya.
Jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan LCD TMP dengan menggunakan microcontroller yaitu ESP32 sebagai microcontrollernya, dan di sini untuk programnya. Ini adalah contoh dari program yang dipakai, dan di sini setelah di running seperti ini dia akan menunjukkan pada shader monitor yaitu teks yang akan dimunculkan di LCD-nya, dan yang akan dimunculkan itu adalah berupa tulisan seperti ini. Dia akan berubah-ubah dengan konfigurasi yang sudah dipakai seperti ini. Jadi ini jadi LCD yang kita pakai itu adalah LCD dengan jenis TFT SPI. Untuk yang akan dihasilkan dari LCD dari model TFT itu ada seperti ini. Dia akan menampilkan tulisan automation dan juga engineering secara bergantian. Dan sini, jadi kita menggunakan dua ya tulisannya, dan warnanya juga akan berubah mengikuti dari tulisannya. Sini kita jadi menggunakan dua ini ya, dua mikro ya komunikasinya, yaitu SN32 dan juga ESP32 seperti itu. Gambar ini kita menggunakan STM32 dan juga ESP32 yaitu sebagai antar mikro sebagai koneksi antar mikro, dan di sini ini STM32 sebagai pengirim, sebagai penerimanya melalui debugger ini, dan juga untuk ESP32 itu sebagai pengirimnya. Nah, jadi untuk hasil output yang akan dimunculkan pada LCD itu akan adalah seperti ini. Nah, dia akan menampilkan tulisan automation 反六八卦，不知道人知道这个不吧？这就是在一万脑筋啊，那个溜了就一堆话的，我们的人搞的，走不走的你还得先鬼过，点过了，喂，一时期比查到比给你那个，不知道你就rusak，别路啊，kayak jadi ini Bajikan keempat itu menggunakan ESP32 serta SPS teman-teman TOS. Jadi sini ya perlu. Nah, udah sukses. Nah, di sini dia akan membeli untuk menunjukkan bahwasanya SK itu sudah terbaca. Nah, di sini aku bisa start monitor lagi. Canda ya awal. Ini aku stop dan aku dari awal itu yang di awal itu akan membaca jumlah beberapa puluh giga yang ada saya 30 giga dan pakai itu di 3 giga, dan di sini jumlah pembacaannya untuk beberapa kalinya gitu, dan di sini bahwasanya ketika uploading LED-nya itu menandakan bahwasanya SD card-nya sudah terbaca dengan baik seperti itu. Nah, di sini untuk WD-nya sini menggunakan pinggul untuk LED serta yang lain-lain di sini ada SD5, SCK di 19, MOSI di 18, dan ISO di 23. Lalu KCC dan GONG sini menggunakan fein, jadi nggak pakai di rumah dia, tapi pakai fein. Sudah terbaca dan sudah berhasil. Terima kasih. Jadi intinya kita sudah berhasil. Oke, kesimpulannya berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa komunikasi SPI mampu memberikan transfer data berkecepatan tinggi dengan performa stabil. Penggunaan DMA dan multiplex RTOS berhasil meningkatkan efisiensi transfer sekaligus mengurangi beban CPU. Arsitektur dual MCU antara STM32 dan SP32 juga berhasil menghasilkan sistem data konsisten yang andal, scalable, dan cocok digunakan pada aplikasi embedded sistem modern. Namun yang kita lakukan di praktikum ini tuh hanya menggunakan ESP32. Lalu selanjutnya penutup. Terima kasih. Sekian presentasinya. Sekian pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.